Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan membawa pujian, dengan membawa nyanyian. Oleh karena kasih dan setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, tiada pernah berhenti kasih-Mu, tiada pernah terlambat pertolongan-Mu. Ku menyembah, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat
kasih-Mu, oleh karena setia-Mu yang lebih dari hidup, kebaikan-Mu limpah dalam hidupku, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu tercurah bagiku. Selamanya ku sembah, selamanya ku puja, selamanya ku tinggikan, selamanya ku agungkan, selamanya ku muliakan, selamanya Engkau disanjung tinggi. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, selamanya Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau nyata di sini, Engkau ada di sini saat kami menyembah-Mu, saat kami memuja-Mu, saat kami tinggikan nama-Mu. Engkau hadir, Kau bertahta di atas pujian kami, di atas sembah kami. Selamanya ku tinggikan
Sebab kami tahu kekuatan kami, sukacita kami, bahkan kemenangan kami ada di dalam hadirat-Mu. Saat kami tinggal di dalam hadirat-Mu, saat kami hidup di dalam firman-Mu, sungguh Engkau nyatakan anugerah dan kemenangan-Mu atas hidup kami. Hadirat-Mu itu sumber sukacita kami. Hadirat-Mu itu sumber kekuatan kami. Bahkan hadirat-Mu itu sumber kemenangan di dalam hidup kami. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah melalui pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu, dan satu kerinduan kami adalah hadiratmu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadiratmu bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh berjamah hadiratmu, dan kami percaya saat kami ada di dalam hadiratmu, sukacita ilahi memenuhi hati setiap kami Tuhan. Damai sejahtera yang daripadamu yang melampaui akal budi pikiran memenuhi setiap kami Tuhan. Dan terlebih lagi, kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah saat ini setiap kami yang saat ini ada dalam hadirat-Mu dan senantiasa terus bersekutu dengan Engkau dalam kuasa firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sungguh akan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa bilur Tuhan akan terus bekerja sepanjang ibadah. Sepanjang firman-Mu diberitakan Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mereka yang saat ini dalam gundah gulana, dalam kegelisahan Tuhan. Dan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan yang terus menaungi kami Tuhan. Dan damai sejahtera yang daripada-Mu terus memenuhi hati setiap kami. Dan juga sukacita yang daripada-Mu terus mengalir dalam hidup setiap kami yang hadir saat ini, yang ada di dalam persekutuan bersama-sama dalam doa pagi ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu akan Kau nyatakan. Hidupkan firman-Mu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Dan oleh kuasa roh-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu merupakan benih ilahi dan kekuatan-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama-sama ada di dalam kasih dan anugerah berkat Tuhan. Pastikan kita mau tetap terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, pada saat kita dengan sungguh hati, kita sungguh-sungguh saudara menjalani, saudara, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dan firman-Nya adalah kekuatan Allah, dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, saya ajak kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita ingin hidup ini penuh sukacita, ya, penuh dengan sukacita. Orang yang sukacita tidak mudah stres, ya, tidak mudah tertekan, jiwanya tidak mudah terluka. Lalu kuat menghadapi tantangan, pergumulan, dan yang pasti menjadi pemenang saudara, ya. Orang yang bersukacita memiliki kekuatan. Nah saudara, di firman Tuhan di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11, ya, yang bagian akhir, kalimat terakhir, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Haleluya saudara sekalian, firman Tuhan berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Sudah, orang yang bersusah hati, ya, firman Tuhan berkata demikian, orang yang tawar hati di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan, masalah dalam hidup ini, terus hati kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menang, saudara, ya? Tuhan itu sudah menjanjikan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Bagian Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tapi bagian kita saudara sekalian, dan firman Tuhan ini mengingatkan pada kita, kalau kita sukacita, itu sukacita di dalam Yesus, sukacita di dalam Tuhan, ada perlindungan, ada kekuatan Allah. Tapi kalau sedih, kecil kekuatan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari hal ini kalau sudah dipilih, ya, kalau sudah dipilih, pilih hidup dalam sukacita atau pilih dalam dukacita, dalam kesedihan. Ya, saya percaya kita semua yang saat ini dengar tentu kita ingin hidup di dalam sukacita, enggak mau ya hidup dalam dukacita, dalam susah, saudara sekalian. Nah, jadi saudara,
Sukacita dan duka cita itu sebuah pilihan. Ya. Sukacita atau susah itu sebuah pilihan. Nah, memilih adalah sebuah keputusan. Ya. Memilih itu sebuah keputusan yang menentukan masa depan saudara. Jadi saat ini kita bersama-sama dalam hidup ini memang diperhadapkan. Kita mau sukacita atau mau duka cita saudara. Masalah hidup ini selalu ada saudara. Terus kemudian juga berkat-berkat Tuhan selalu juga ada. Jadi saudara ini diperhadapkan pilihan. Pilih mau tetap sukacita atau kita menyerah dengan berduka cita. Sudah dikasih Tuhan di Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita senantiasa itu persamaannya selalu ya. Terus menerus tak henti-hentinya bersukacita. Apa bisa ya tuh Pak supaya bersukacita terus wong hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, belum lagi masalah ekonomi, belum lagi mikir masalah anak, belum lagi mikir pasangan hidup ini. Orang tua, macam-macam, banyak masalah. Betul, banyak masalah. Hanya ada satu tempat yang tidak ada masalah. Tapi saya tawari Anda yang tidak mau saudara sekalian. Hidup selama kita hidup, tetap ada masalah hidup ini. Kita berkeluarga, tetap ada masalah keluarga. Ketika kita bekerja, tetap ada masalah dalam bekerja. Ketika kita melayani, ada masalah di dalam pelayanan. Jangan dipikir kalau kita melayani pekerjaan Tuhan tidak ada masalah. Wadah saudara, banyak juga yang kecewa ketika melayani terus kemudian kecewa meninggalkan pelayanan. Kenapa? Ya karena saudara sekalian, ini sudah dia salah pilih saudara sekalian ya. Kalau memilih sukacita, badai kayak apapun yang mau dihadapi tetap kuat. Sukacita penting. Nah sekarang yang perlu kita renungkan, yang supaya kita benar-benar bisa hidup senantiasa bersukacita, yang pada akhirnya kita senantiasa berkemenangan di dalam kehidupan ini. Nah bagaimana kita bisa senantiasa bersukacita? Ya mestinya dapatkan sumber yang benar. Ya mestinya dapat sumber yang benar. Itu sumbernya siapa? Ya Allah sendiri. Allah itu sumber sukacita yang sejati, saudara. Dunia menawarkan tempat-tempat yang bisa membuat kita senang, buat kita gembira, buat kita sukacita. Ya, saudara, tempat-tempat hiburan, dufan dan sebagainya. Saudara harus bayar mahal. Saudara bisa menikmati sesaat sukacita. Di situ karena banyak orang yang tertawa dan senang saudara. Saudara terbawa arus sukacita di saat itu, di tempat itu. Tapi pulang, saudara menghadapi masalah yang sama masih saudara. Bahkan mungkin saudara kehilangan uang cukup banyak. Kepikiran lagi saudara. Nah saudara jangan salah sumbernya. Sumbernya adalah di dalam Tuhan sendiri. Sumber sukacita yang sejati ada di dalam Tuhan. Nah supaya kita mengalami, ya kita perlu mengenal Tuhan ya dengan sungguh-sungguh. Nah ketika kita semakin mengenal Tuhan, nah kita juga bisa. Ya sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh itu juga aliran sukacita, ya, aliran kegembiraan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Nah, mari kita pelajari saudara sekalian. Yang pertama, kenali Allah kita. Allah itu kasih. Pertama, kenali Allah kita itu Allah yang maha kasih. Dan Allah sudah buktikan kasihnya. Ya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, karena akibat dosa ini banyak kesalahan, penderitaan. Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Dia datang untuk menebus dosa kita. Jumat Agung beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama sudah memperingati saudara sekalian. Yesus yang tidak berdosa. Tapi dia harus tanggung dosa umat manusia. Dia disesah, dia diajar, dipukul dan penuh dengan penderitaan dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Terluka semuanya saudara sekalian. Matanya yang mungkin terluka, dipukul, memar, lalu kota duri yang melukai kepalanya. Belum lagi saudara sekalian punggungnya seluruhnya tercabik-cabik oleh cambuk. Dan sudah Tuhan melakukan itu semua. Dan supaya di dalam Kristus ada sukacita yang Tuhan sudah sediakan. Sadari saudara kasih Tuhan
Nah, ketika kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita, saudara sekalian. Dan di dalam Mazmur 103 ayat 11 demikian. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, saudara. Tuhan mengasihi, ya, setinggi langit dari bumi, seperti Bapak sayang sama anak-anaknya. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan itu orang yang ingin mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara, seperti apa kasih Tuhan itu, saudara? Alkitab itu jawabannya, saudara, ya, di Efesus pasal 3 ayat 18. Rasul Paulus ini berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, dari firman Tuhan ini Rasul Paulus berdoa, dan juga saat ini saya juga berdoa, kita bersama-sama berdoa, saudara sekalian, ya, bersama orang-orang kudus, ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan, semua berdoa, saudara, ya, berdoa supaya apa? Dapat memahami, dapat mengerti, penting, saudara. Jangan sampai kita gagal paham, ya. Kita harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita gagal paham, kita gagal mengerti, sudah Tuhan sediakan, Anda lewati, saudara sekalian. Sudah diberikan, tapi karena kita tidak memahami, ya lewat, saudara sekalian. Ini sudah supaya kita bisa memahami betapa lebarnya kasih Tuhan. Lebar, saudara sekalian. Artinya, saudara, hati Tuhan terbuka kepada setiap kita. Siapapun, saudara, sejelek apapun, mungkin sudah dicap orang yang sudah tidak baik. Tapi pintu hati Tuhan terbuka lebar bagi saudara. Pengampunan Tuhan terbuka bagi setiap saudara. Dosa merah kirmisi akan jadi putih seperti salju. Jadi saudara, Tuhan itu, hati Tuhan terbuka bagi setiap kita. Nah, kalau kita mengerti, saudara, maka kita tidak tertekan, tidak sedih, tidak stres, ya. Terus kemudian kita merasa diri kita tidak berharga, dan kalau aku mati masuk neraka. Jadi kalau sudah seperti itu sepanjang hidupnya ya takut terus, saudara sekalian. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, ngadepi berbagai tantangan, masalah, gampang sekali emosi, gampang sekali marah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara nyadari betapa lebar kasih Tuhan itu, mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian, menghampiri, saya ajak saudara datang pada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan, begitu engkau datang, merendahkan diri, kau berseru kepada Tuhan, pintu hati Tuhan terbuka lebar bagi saudara. Dan ketika saudara masuk bersekutu di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Gak stres, gak akan tertekan hidup saudara. Sudah, lalu kasih Tuhan panjang, ya, panjang sabar, saudara, ya. Tuhan itu panjang sabar, saudara, menghadapi kita. Tuhan itu terus, saudara, Tuhan Yesus sendiri setelah dia menanggung dosa kita tidak berhenti, tapi dia terus berdoa syafaat. Ya, di surga dia berdoa supaya umat manusia ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Supaya umat manusia cari Tuhan, supaya berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu ingin memberkati kita. Tuhan Yesus ingin memberikan, ya, anugerahnya, keselamatan bagi setiap kita. Panjang, sudah, panjang sabarnya. Lalu bukan hanya itu, panjang, sudah, artinya sampai kepada keturunan kita. Alkitab itu jawab, saudara sekalian, ya. Seperti tadi saya bacakan tadi, saudara, di Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 26, saudara, ya. Daud berkata, Tuhan memimpin langkah setiap orang. Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Langkah demi langkah Tuhan pimpin. Lalu kalau sampai jatuh, itu tidak sampai tergeletak. Karena ditopang oleh Tuhan. Jadi kenapa kita tetap bersukacita dan pada akhirnya menang? Karena Tuhan yang menopang. Tuhan mungkin izinkan kita, mungkin ada kuasa kegelapan atau orang yang sengaja berusaha menjatuhkan. Sempat jatuh, tapi bangkit lagi. Sempat jatuh, tapi diangkat Tuhan, naik lebih tinggi lagi, saudara sekalian. Perhatikan saja anak-anak Tuhan, saudara, ya. Ada orang-orang yang tidak sukai, difitnah, dibully, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tapi sempat jatuh, sempat masuk penjara, diangkat tinggi, lebih tinggi lagi, saudara. Ya karena Tuhan. Maka saudara, jangan bimbang,
datang pada Tuhan, panjang sabar. Ya, kasih Tuhan itu tinggi, dalam, susah diukur saudara. Intinya Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya tak terbataskan bagi setiap kita. Kalau diuraikan panjang lebar saudara, orang butuh kasih. Ya. Orang yang kekurangan kasih saudara sekalian, jiwa yang kurang mendapatkan kasih saudara, merasa tidak dikasih, itu gampang sekali ya, tertekan jiwanya. Lalu saudara kelihatan sekali, kalau sedang pacaran gampang gonta-ganti pacar saudara ya, gonta-ganti pacar. Itu karena kurang kasih. Begitu dia pacaran dengan si A, dan kemudian A kurang perhatian sedikit saja, terus ada si B yang lebih memperhatikan, ganti B saudara sekalian. Ya ketika sudah jalan sekian lama, terus kemudian B mulai ya mungkin kurang memperhatikan lagi, ada C yang begitu memperhatikan, pindah lagi saudara. Termasuk nanti di dalam kehidupan berumah tangga, kalau jiwanya ini saudara tidak ada kasih dari Allah ya seperti itu. Nanti tidak bisa setia saudara sekalian. Nah itu cirinya saudara sekalian. Kalau di Alkitab kan ada perempuan Samaria ya, Tuhan berkata, undang suamimu, aku belum bersuami, benar kamu sudah 5 kali bersuami dan sekarang bukan suamimu. Nah karena dia haus kasih, cari kasih saudara. Nah di dalam Yesus, kasih Tuhan mengalir dan saudara sukacita. Saudara akan dipuaskan di dalam Tuhan. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Jadi saudara, kasih setia Tuhan ya, gak habis-habisnya. Dan itu yang membuat kita bersukacita senantiasa. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Lalu yang kedua, kita harus mengerti Allah itu setia. Ya. Kedua, Allah setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu setia. Nah ini penting saudara. Sejauh mana kau mengenal Allah itu Allah yang setia. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Beda dengan manusia. Seringkali manusia itu berjanji, tapi seringkali juga mengingkari janjinya. Ya. Tapi ada yang berjanji, tapi memang tidak bisa menggenapi janjinya. Bukan dia ingkar, memang tidak punya kuasa, tidak mampu. Tapi Allah saudara, Allah itu maha kuasa, Dia sanggup, tapi juga Dia setia. Jadi saudara jangan bergantung pada manusia, jangan mengandalkan ya kesetiaan manusia. Tapi Allah saudara yang setia. Sudah. Dan firman Tuhan ini tegaskan lagi di 2 Petrus 3 yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah saudara, ayat ini kalau kita mau merenungkan meresapi saudara, ini luar biasa. Tuhan tidak lalai ya menepati janji. Tuhan itu berjanji. Yesus ketika datang ke dalam dunia dia berjanji. Aku memberi hidup dalam kelimpahan. Dan firman Tuhan juga berkata, Tuhan jadi miskin supaya kita diberkati, supaya kita kaya. Ya, ini sudah janji Tuhan. Tapi Tuhan hidup kok sampai seperti ini. Masih terus ya, hanya cukup bahkan kadang-kadang kurang. Ya, masih menghadapi begitu banyak. Kok belum makmur? Janji Tuhan kan berkelimpahan, makmur. Nah saudara, Tuhan berkata ini sudah, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Nah tetapi Tuhan sabar terhadap kita. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Oh Tuhan tuh pengen memberkati kita. Ingin saudara, sangat ingin memberkati. Wong semuanya dunia dengan segala isinya diciptakan untuk siapa sih? Bukan untuk Tuhan. Semua pada mulanya untuk manusia saudara. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya adalah untuk kebutuhan manusia. Jadi saudara, bukannya Tuhan itu menahan, Dia sabar. Ya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, terhadap saya dan saudara. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah saudara, Tuhan itu tahu. Kalau doa kita langsung dijawab,
ternyata bisa jadi malah binasa. Tuhan mempersiapkan kita supaya kita tepat pada waktunya, kita bisa menerima. Sudah seperti anak, sudah punya anak umur 3 tahun, dia minta saudara, ya apa yang kau pegang, jelas itu yang kau pegang itu saudara sekalian, gelas berisi air panas, saudara sekalian. Jelas tidak akan kamu beri, karena kau tahu dia tidak mungkin bisa megang itu. Kalau kamu nekat itu merengek-rengek, gedruk-gedruk saudara sekalian minta. Saudara sebagai bapak yang cinta anak, tidak mungkin dikasih. Kalau itu ya di tanganmu adalah ya gelas berisi air panas, tidak akan diberi. Karena kamu cinta, kamu sabar. Ya, anaknya terus nangis, berontak, tapi Anda tetap tidak akan memberi. Karena kamu tahu, kalau diberi malah bahayakan dia. Jadi saudara, kalau sudah doa sekian lama, doa prophetik, doa puasa, sudah belum jawab, sudah minta Roh Kudus. Mungkin Anda belum siap hatinya. Tuhan siapkan hatiku untuk menerima berkat. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi kita. Supaya kita tidak binasa, supaya hidup kita sukacita, supaya kita bahagia, saudara. Dan sedikit loh saudara, kita bisa lihat ketika mereka berdoa minta Tuhan berkati, begitu diberkati saudara sekalian, malah keluarganya jadi ramai saudara sekalian. Benar, saya kalau tidak salah ingat saudara, satu kali saudara ada yang dapat hadiah saudara ya dari bank saudara, dan dapat hadiah, cukup nilainya tinggi ratusan juta. Itu yang dapat itu tabungan anaknya, dapat saudara, ya dapat ratusan juta. Kemudian suami istri ini bertengkar ribut untuk menggunakannya. Jadi malah bertengkar gegeran sendiri. Nah saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah lalai ya. Nah di dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Haleluya. Saudara, Tuhan mengingatkan, ya, jangan sampai jadi hamba uang, saudara sekalian. Cukupkan dirimu. Wah. Dan Tuhan berjanji, aku akan memelihara. Ya. Aku tidak akan membiarkan kamu, tidak akan meninggalkan, tidak membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Tapi biarlah Tuhan izinkan tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik saudara sekalian. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Tuhan sudah sediakan. Tapi seperti firman, tetapi ya sabar terhadap kamu. Ya tidak menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, melainkan semua orang berbalik dan bertobat supaya diselamatkan. Tuhan itu Immanuel, selalu berserta dengan kita. Jadi ketika kita menyadari saudara sekalian, Allah kita Allah Immanuel yang menyertai kita. Jadi kita enggak perlu jadi sedih, kita tetap bisa bersuka cita, saudara. Tetap bisa bersuka cita, bergembira karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Lalu yang ketiga saudara, Allah itu maha pengampun ya. Allah itu maha pengampun. Tadi saya juga di dalam betapa lebarnya ya. Pintu pengampunan Tuhan begitu lebar ya. Allah itu maha pengampun. Nah, Mazmur 32 ayat 1 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini, sudah ini Mazmur Daud. Ya. Daud ini ngalami semuanya janji Tuhan. Ya. Dia dari orang yang biasa-biasa, Tuhan naikkan menjadi orang nomor 1 dan Tuhan berkati dia dengan berlimpah-limpah, sudah berlimpah-limpah. Tapi Daud ini luar biasa. Ketika hartanya bertambah-tambah, dia doanya apa, saudara? Tuhan, ketika hartaku bertambah-tambah, aku berlimpah-limpah, jangan sampai hatiku melekat kepadanya. Nah, Daud nyadari
Ternyata kenikmatan dunia, ya sudah harta, sudah sekalian kekayaan itu membuat jadi sombong, membuat jadi percaya diri dan sebagainya, jadi angkuh. Saudara sekalian, lu benar saudara, orang kaya itu bagaimanapun tetap dihormati daripada orang miskin. Ya, ya walaupun orang miskin itu punya hikmat orang miskin itu tidak diperhitungkan. Tetap yang dihargai tetap orang kaya, saudara sekalian. Nah, kenapa orang kepingin kaya? Ya memang itu akan memuaskan jiwanya. Nah, tapi Daud ini luar biasa ya saudara. Dia berbahagia, dia bersuka cita bukan karena kekayaannya bertambah, kedudukannya tertinggi dan sebagainya, punya kuasa yang besar. Tidak, tapi dia berkata, yang berbahagia, yang membuat hatinya penuh sukacita, membuat kelegaan adalah ketika diampuni. Ya. Ketika diampuni dosanya, tidak diperhitungkan kesalahannya, tidak ya kemudian juga pelanggarannya ditutupi, saudara. Nah, semua orang kan berdosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ya, betapa Tuhan mengampuni kita bisa bersukacita, saudara. Hati kita bersukacita. Sudah perasaan bersalah itu akan menyiksa jiwa kita, ya. Dan kita menyadari setiap kita akan melakukan kesalahan. Ya memang ada kesalahan kecil, kesalahan besar dan sebagainya. Dan itu yang menyiksa. Karena kadang-kadang orang tidak nyadar. Terus tersiksa oleh perasaan bersalah. Aku yang buat begini. Ini gara-gara saya, ini karena saya dan karena saya. Itu nyiksa dirinya sendiri. Nah, sadari saudara, Tuhan mengampuni, ya. Tuhan mengampuni. Jadi dan Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak lagi mengingat lagi, menutupi. Orang yang diampuni lalu ada kelegaan, ada sukacita saudara, ya. Sehingga ada sukacita. Kalau saat ini saudara mungkin sudah sempat melakukan sesuatu yang engkau membuat kesalahan dan akibat dari kesalahan mungkin berdampak besar sehingga perasaan bersalah Anda begitu besar. Ingat saudara, ya, firman Tuhan ini, berbahagia orang yang diampuni, datang pada Tuhan Yesus, minta ampun pada Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, udah perhatikan ya. Satu kali saya pernah baca satu kisah saudara sekalian. Ya, dia ini seorang pemuda, kemudian dia punya adik. Dan adiknya itu agak cacat, ya, kakinya jalannya agak pincang, saudara. Wah, kakaknya itu sangat melindungi adiknya ini, ya. Kalau ada yang bully, ada yang hina, langsung diajar, ya, saudara. Dia begitu melindungi. Dan ternyata, saudara, pada waktu mereka masih kecil, nah main ayun-ayunan, nah adiknya itu duduk di ayunan, kakaknya yang mengayun, saudara. Wah, waktu diayun itu adiknya seneng, ya, tertawa-tertawa, makin lama dorongannya makin kenceng. Nah, karena adiknya sebenarnya masih kecil, saudara, kedorongan yang terlalu kuat, akhirnya adiknya itu terpelanting. Dan akibat terpelanting jatuh dan kakinya dan agak jadi cacat, saudara. Sembuh tapi cacat, ya, sehingga jalannya tidak bisa lurus, saudara sekalian, ya, agak timpang saudara sekalian. Dan ketika orang tuanya itu memarahi, ya dia berkata, semua ya masih berpikir, wah, anak kecil ya tidak bisa dimarahi. Tetapi ternyata perasaan bersalah itu terus ada di dalam dirinya. Jadi dia merasa, dia lihat adiknya jalan pincang, dia terus, ini salah saya. Ini gara-gara saya dorong terlalu keras, ini akibat saya. Jadi dia sebagai menutupi rasa bersalah, melindungi adiknya, bela adiknya sedemikian rupa. Sampai adiknya itu merasa kakakku begitu cinta, begitu sayang. Tapi sebenarnya itu ada perasaan bersalah dari kakaknya. Sampai satu hari kakaknya mendengar firman Tuhan dan dia datang pada Tuhan. Karena itu menjadi beban dalam hidupnya. Dan itu juga jadi ikatan dari adiknya, saudara. Sehingga apa-apa dia bergantung pada kakaknya itu. Nah saudara, setelah dia bertobat, dia berdoa minta pengampunan Tuhan. Dan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan membuat dia merasa tidak lagi, ya, kesalahannya sudah tidak lagi diperhitungkan, tidak diingat Tuhan. Ada kelegaan, ada kemerdekaan. Jadi saudara yang saat ini sudah terikat, ya, ada perasaan bersalah, saudara tidak bisa sukacita, ya, sudah akan terus diikat dengan perasaan bersalah. Datang pada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni,
sudah sehingga ada kelegaan, sudah ada sukacita, sehingga sudah merdeka dan hidupmu berkemenangan. Yang keempat, Allah itu maha kuasa. Tuhanlah yang menjadikan ya segala sesuatunya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kejadian 1 ayat 1 dibuka saudara dengan firman Tuhan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang kita bisa lihat alam semesta, Tuhan yang menciptakan. Betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan itu saudara sekalian. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi saudara, Allah ini dari awal sampai pada akhir, tidak ada awal, tidak ada akhirnya saudara sekalian. Ya. Dan dia yang maha kuasa, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, yang menjadikan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah saudara, Allah itu maha kuasa. Nah juga Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini menghadapi pergumulan, tantangan yang membuat Anda stres, membuat Anda kehilangan sukacita, duka cita, karena menghadapi masalah yang sudah tidak sanggup melakukan, datang pada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh merendahkan diri, minta pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Ya, dengan sungguh-sungguh saudara, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib sehingga engkau akan berkata, semua karena Tuhan. Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan keajaiban dalam hidup kita. Sehingga saudara bisa sukacita. Dan kalau kita mengalami saudara, ya pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, itu membuat kita sukacita. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kuasa Tuhan. Itu membuat kita sukacita. Pada akhirnya kita pasti jadi pemenang. Menghadapi masalah, ingat Tuhan itu baik ya. Tuhan itu ya maha kuasa. Maka apapun yang sudah hadapi, sudah tidak akan menjadi takut ya. Itu yang keempat, Allah itu maha kuasa. Itu kalau saudara renungkan terus saudara sekalian panjang lebar, pokoknya Allah itu maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Masalah apapun, segelap apapun, serumit apapun, kalau Tuhan sudah turut bekerja, semuanya jadi baik. Lalu yang kelima, Allah itu baik. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit juga, Allah itu baik saudara. Nah sejauh mana kau melihat Allah itu baik? Nah belajar dari Daud saudara ya, Daud bermazmur. Kalau saudara baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Dan kemudian saudara, kalau Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman, gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Di hadapan lawanku, kau menyediakan hidangan. Ya, minyak, pialaku penuh dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan menyertai aku sepanjang hidupku. Lalu Tuhan, aku tinggal dalam rumahnya sepanjang masa. Haleluya, saudara. Jadi kalau saudara nyadari Tuhan itu baik, ya, apapun yang saudara hadapi, tuh saudara tetap percaya Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu baik dan Tuhan selalu baik. Dan itu kalau sudah dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam hatimu, kau tetap percaya Tuhan itu baik. Nah masalah apapun yang saudara hadapi, sejelek apapun, seburuk apapun, ada Tuhan yang maha baik, pasti semuanya bisa berakhir dengan baik. Bukan semoga, bukan mudahan, pasti. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan saudara. Dan itu membuat sukacita, sehingga memiliki kekuatan untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalah saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara tenggelam dengan masalah saudara, saudara dikuasai masalah, saudara kehilangan sukacita, saudara jadi sedih, saudara jadi duka cita saudara, nah itu yang menguasai saudara. Kecillah kekuatanmu, pilih mana saudara, ya terserah saudara, pilih saudara memiliki iman, Allah itu baik, Allah itu baik, dan Allah turut bekerja, pada akhirnya segala sesuatu menjadi baik. Nah, saudara yang keenam, percaya Allah itu punya rencana yang baik. Ya, saudara. Kalau baca di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara, sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, sebelum bakal apapun ada, Tuhan itu sudah punya rencana bagi setiap kita. Tuhan punya rancangan dan Tuhan sendiri berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, mengenai setiap kita, saya dan saudara. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Dan rancangan Tuhan bukan celaka. Jadi kalau saat ini menghadapi tantangan badai, ada gelombang dalam bahtera rumah tanggamu, dalam bahtera kehidupanmu, bahtera pekerjaanmu, saudara sekalian. Ya, seperti itu saudara, badai begitu banyak besar. Itu bukan rencana Tuhan, tapi damai sejahtera. Tetap percaya pada akhirnya penuh pengharapan saudara. Ya, pada akhirnya adalah kemenangan. Sudah saudara baca, orang yang sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ngadepi masalah begitu besar, ujung-ujungnya terakhir adalah kemenangan yang besar. Makin masalah yang besar, mahkotanya makin besar saudara sekalian. Ayub seperti itu saudara. Ya, wah, kalau kita renungkan badainya begitu besar, tapi ujungnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dan itu bukan hanya sekedar yang di dalam dunia fana, tapi saudara yang Tuhan rencanakan dunia kekal. Ayub ini mendapatkan mahkota kekal yang benar-benar kalau dia tidak mengalami ujian seperti itu, ya dia punya mahkota, tapi tidak seindah kalau dia mengalami. Pokoknya Tuhan itu baik. Ya saudara sekalian, rancangannya masa depan itu penuh pengharapan. Jadi kalau sedang menghadapi tantangan susah saudara sekalian, jangan tenggelam dalam duka cita. Ya kalau sudah duka cita saudara sekalian susah, saudara nanti keluarnya sungut-sungut. Kalau sudah gitu saudara protes berperkara dengan Tuhan. Ya saudara akan, bahkan ada orang-orang yang seperti itu terus saudara dalam kesedihan, kesesakan, lemah kekuatannya, kecil kekuatannya, akhirnya bisa undur dari Tuhan. Bahkan bisa berontak sama Tuhan. Jangan saudara ya, percaya rencana Tuhan itu baik. Ketika saya baca Yeremia, saya diingatkan juga penjunan. Ketika seorang penjunan hendak membuat satu bejana dari tanah liat saudara, dia mengambil tanah liat, dia remat-remat dengan air, dia remat-remat, kemudian dengan alat apa itu yang muter saudara sekalian, mulai dia membentuk saudara. Dia itu sudah tahu ketika dia ngambil saudara tanah liat itu saudara, dia sudah punya rancangan apa yang mau dia buat saudara sekalian. Nah, dia sudah punya rencana, aku mau buat vas bunga, ya, untuk nanti ditaruh di ruang tamu, nanti akan ditaruh di kamar. Nah, nanti itu jadi vas bunga yang indah, mulai dibentuk. Tapi sayang tanah liatnya ini gak mau dibentuk saudara. Mau dibentuk dengan bejana yang lehernya kecil, panjang, tinggi, tapi gak mau, ya, meletrek terus saudara, ya, melorot terus, gak mau. Wah, dia remet lagi saudara. Ya sudah, saya akan buat lagi, ya, saya dibuat lagi untuk tempat air. Jadi seperti gentong saudara ya, apa bahasa Indonesia Anda tahu itu ya, itu bejana saudara sekalian. Lehernya lebih besar, pendek saudara sekalian ya, lehernya lebih besar dan lebih pendek, ya, besar. Dibentuk seperti itu, tapi yang nggak mau lagi saudara, yang meletre lagi, ya sudah dibuat sederhana seperti ini saudara, pot, ya saudara, tempat untuk tanaman saudara. Tuhan tetap Tuhan saudara ya. Tuhan punya rencana. Setiap kita, rancangan Tuhan semula adalah rancangan yang indah, sempurna bagi kita. Tapi nggak ada saudara yang bisa mengikuti rencana Tuhan yang akan sempurna. Tapi kembali lagi saudara, Tuhan bentuk lagi saudara sekalian. Memang tidak seindah, tidak senilai yang semula, ya sudah. Tapi tetap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisa dipakai. Oh sudah amburadul hidupnya kata, tetap bertobat, bisa dipakai Tuhan saudara. Jadi Tuhan tetap Tuhan yang memiliki rencana, dan sekali lagi rancangan Tuhan pada akhirnya untuk pengharapan. Sejelek apa yang pernah Anda jalani masa lalu, kepada Tuhan, tangan Tuhan yang membentuk kembali dan akan menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang maha besar, maha kuasa saudara sekalian. Terakhir, Allah itu penolongku. Yesaya 50 ayat yang ke-7.
Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Saudara, kalau kita di tangan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita. Dan firman Tuhan berkata tidak akan menjadikan malu. Seburuk apa dulu dijelek-jelekan, di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang mulia. Mazmur 146 ayat yang 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Haleluya. Nah, di Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, ketika engkau mengenal Allah kita, Tuhan Yesus adalah penolong. Dia penolong yang sejati dan dia penolong yang sanggup menolong saudara apapun yang saudara hadapi. Yesus itu penolong saudara. Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka sukacita Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara bisa sukacita senantiasa sebab saudara ingat Allah itu kasih, Allah itu setia, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pengampun, Allah itu merancangkan yang baik, Allah turut bekerja, Allah menjadi penolong bagi saudara. Tetap bersukacita, maka saudara memiliki kekuatan. Saudara akan jadi pemenang. Dan seperti apa yang Tuhan katakan, masa depanmu penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan, dan bersukacitalah karena Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, biarlah hati kami diteguhkan, dikuatkan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu sehingga kami senantiasa ingat bahwa Engkau Allah yang maha kasih. Engkau setia, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Engkau Allah yang maha pengampun. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang baik. Dan Engkau merancangkan rancangan yang baik bagi setiap kami, dan Kau penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu sehingga kami senantiasa di dalam sukacita, bersukacita di dalam Kau, sehingga hidup kami tidak jiwa kami tidak tertekan, kami tidak tenggelam dalam stres, depresi, takut, khawatir, tetapi kami tetap bersukacita di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tetaplah bersukacita. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.